Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dari kelompok 8 kelas akuntansi syariah 4B. Pada video kali ini kami akan membahas materi konsolidasi dengan akuisisi pada nilai tercatat ekuitas dengan buku panduan kami adalah dari penerbit Salemba 4 Dwi Martani yang berjudul Akuntansi Keuangan Lanjutan Bagian 1. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri sebagai anggota dari kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anjarsari, NIM 195221060. Perkenalkan, nama saya Diana Faiza, NIM 195221069. Saya Mila Ardini dari NIM 195221075. Subbab yang akan kami jelaskan adalah akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Nah, simak videonya ya. Menurut PSAK 65 tahun 2014, sesuatu entitas dianggap memiliki pengendalian pada entitas lain jika dan hanya memiliki seluruh hal berikut. Yang pertama, kekuasaan atas investi. Yang kedua, ekspor atau hak atas imbalan hasil variabel dari keterlibatannya dengan investi. Ketiga, kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investi untuk mempengaruhi keputusan. Faktor yang dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan apakah suatu entitas memiliki pengendalian atas investor antara lain adalah 1. Tujuan dan desain investor. 2. Aktivitas relevan bagi investor. 3. Kemampuan kini yang dimiliki investor untuk mengarahkan aktivitas relevan investor. Dimilikinya hak atas imbalan hasil variabel dari keterlibatannya dengan investor. 5. Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investor untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor. Oke, di sini kita akan membahas mengenai kepentingan non-pengendali. Bahwa implikasi dari kepemilikan sebagian adalah munculnya kepentingan non-pengendali. Menurut PSAK 65 tahun 2014, kepentingan non-pengendali adalah sebagai ekuitas entitas anak yang tidak dapat didistribusikan secara langsung atau tidak langsung kepada entitas induk. Karena kepentingan non-pengendali ini merupakan bagian investor lain yang kepemilikannya itu kurang dari 50%. Sehingga kepentingan non-pengendali ini tetap dilaporkan, akan tetapi tidak akan langsung diakui oleh entitas induk. Yang kedua, PSAK 65 tahun 2014 mensyaratkan entitas induk untuk menyajikan secara terpisah bagian dari kepentingan non-pengendali pada ekuitas dalam laporan keuangan konsolidasian. Jadi di sini entitas induknya juga akan dilaporkan, namun kepentingan non-pengendali akan dilaporkan dalam posisi keuangan secara terpisah dari ekuitas pemilik dan ekuitas induk. Tujuannya untuk menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan seberapa besar bagian dari aset bersih yang dimiliki entitas anak yang tidak dikuasai oleh entitas induk. Oke, selanjutnya ini konsolidasi dengan kepemilikan sebagian setelah akuisisi. Bahwa di sini ada ilustrasi konsolidasian atas kepemilikan sebagian. Kita kembali menggunakan ilustrasi akuisisi yang dilakukan PT Nusantara atas PT Andalas. Merujuk kembali dari gambar 3.1 dengan modifikasi informasi
yaitu PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta. Pada saat dilakukan akuisisi diketahui pula bahwa nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Andalas adalah sama dengan nilai tercatatnya yang ditampilkan pada gambar 3.1. Nilai tercatat dari seluruh ekuitas PT Andalas adalah sebesar 1,2 miliar, sehingga nilai investasi yang dikeluarkan oleh PT Nusantara sama dengan nilai tercatat dari bagian saham yang diperolehnya. Sebagai gambaran, transaksi akuisisi PT Nusantara terhadap akuisisi PT Andalas ditunjukkan pada skema berikut ini. Yang pertama, kita akan mencari selisihnya. Yang pertama, kita akan menentukan nilai akuisisi dan nilai wajarnya. Bahwa di sini tadi PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta. Jadi kita tuliskan saja di sini sebelah nilai akuisisi dan nilai wajarnya 900 juta. Lalu nilai tercatat aset bersih PT Andalas yang terdiri dari saham biasa dan saldo laba. Ini nominalnya dapat dari mana? Dari sini laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Tadi kan saham biasa dengan saldo laba dalam PT Andalas ya. Di sini terdapat 800 juta saham biasa dan saldo laba 400 juta. Jadi kita tuliskan saja saham biasa 800 juta, saldo laba 400 juta. Dan kita jumlahkan saham biasa dengan saldo laba hasilnya 1,2 miliar. Dan selanjutnya porsi kepemilikan. Dalam di sini PT Nusantara membeli 75% saham, jadi porsi kepemilikannya 75%. Kita akan mencari nilai tercatat atas kepemilikan di akuisisi. Ini dapat 900 juta dari 1, miliar dikali 75%, hasilnya 900 juta. Lalu kita menentukan selisihnya dari nilai akuisisi dan nilai wajar, kita kurangkan dengan nilai tercatat atas kepemilikan di akuisisi. Jadi hasilnya 0, karena 900 juta dengan 900 juta kita kurangkan, jadi selisihnya 0. Selanjutnya kita akan membuat jurnal PT Nusantara akan mencatat transaksi akuisisi PT Andalas. Tanggal 1 Januari 2015. Tadi kan di sini PT Nusantara membeli 75% saham PT Andalas adalah seharga 900 juta. Jadi kita debitkan investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta karena kita tadi membeli 75% saham PT Andalas seharga 900 juta, jadi kas kita berkurang jadi 900 juta. Dan kita bisa mencatat pembelian saham PT Andalas. Selanjutnya kita akan mencari laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas setelah akuisisi. Kemudian kita akan menuliskan akun-akunnya, adanya aset dan liabilitas dan ekuitas. Kas tadi kita akan mengeluarkan yang tadi kan kasnya sebelumnya ada 1,6 miliar. Dan tadi kita akan mengeluarkan untuk membeli sahamnya tadi kan sebesar 900 juta. Jadi laporan posisi keuangan yang kas sebelumnya itu 1,6 miliar kita kurangkan dengan 900 juta tadi. Jadi hasilnya kas 700 juta. Selanjutnya sini ada investasi pada PT Andalas, bahwa di
di laporan posisi keuangan sesaat sebelum kombinasi bisnis belum ada investasi pada PT Andalas, maka kita tambahkan saja investasi pada PT Andalas. Sebesar berapa? Di sini sebesar 900 juta. Kita tuliskan saja 900 juta. Kemudian adalah kertas kerja konsolidasian. Kertas kerja konsolidasian untuk memperoleh laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan PT Andalas sesaat setelah transaksi akuisisi ini, kita dapat menggunakan bantuan kertas kerja yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Nah, ini adalah tabel 3.10 menunjukkan kertas kerja konsolidasian untuk laporan posisi keuangan PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, pada tabel 3.10 ini kita dapat melihat pada kertas kerja bahwa total aset maupun total liabilitas dan ekuitas yang muncul untuk laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak dengan kepemilikan sebagian dalam contoh ini adalah 75% kepemilikan, sama dengan nilai yang ditunjukkan untuk kepemilikan penuh. Hal yang membedakan adalah pada bagian ekuitas muncul satu akun baru, yakni bagian kepentingan non-pengendali. Yang merupakan cerminan porsi kepemilikan pihak non-afiliasi pada PT Andalas, atau dengan kata lain adalah bagian kepemilikan PT Andalas yang tidak dimiliki oleh PT Nusantara. Dalam contoh ini adalah 25% kepemilikan. Nah, pada tabel 3.10 itu ada satu-satunya jurnal eliminasi yang perlu dibuat untuk tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasian, yaitu jurnal eliminasi 12. Saham biasa PT Andalas, itu sahamnya adalah, dilihat dari sini, sahamnya adalah 800 juta. Kemudian dimasukkan di debit. Kemudian adalah saldo laba. Saldo labanya sebesar 400 juta dimasukkan ke dalam debit. Nah, kemudian adalah investasi pada PT Andalas. Investasi pada PT Andalas adalah 900 juta dimasukkan ke dalam kredit. Kemudian adalah kepentingan non-pengendali. Kepentingan pengendali ini adalah ini yang membedakan tadi dalam ekuitas, yaitu sebesar 300 juta dimasukkan ke dalam kredit. Nah, itulah salah satu jurnal eliminasi yang ada pada kertas kerja di tabel 3.10. Konsolidasi dengan kepemilikan sebagian pada tahun pertama setelah akuisisi. Pada bagian ini, kita akan lihat bagaimana sih laporan keuangan konsolidasian dari PT Nusantara apabila hanya mengakuisisi sebagian kepemilikan pada PT Andalas. Nah, ini adalah neraca saldo per 31 Desember 2015 kepemilikan sebagian. Dari sini kita akan mengetahui informasi, yaitu bahwa selama tahun 2015 PT Nusantara mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 300 juta. Sedangkan untuk PT Andalas mengumumkan dan membagikan dividen sebesar 50 juta. PT Nusantara sendiri sebagai entitas yang memiliki PT Andalas akan mencatat transaksi terkait pendapatan dividen dari entitas anak. Nah, jurnalnya adalah sebagai berikut.
Nah, ini adalah jurnal untuk pencatatan transaksi terkait pendapatan dividen. Yang pertama, kita tuliskan bahwa keterangan pada 31 Desember 2015. Nah, di sini kita catat pada akun posisi debit yaitu kas sebesar 37.500.000 dan juga pada posisi kredit yaitu akun investasi pada PT Andalas sebesar 37.500.000. Perhitungan ini kita peroleh dari mengalikan 50 juta dengan 75% kepemilikan, maka kita memperoleh angka 37.500.000 ini. Selain itu, selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba bersih sebesar 200 juta, yang kemudian diakui oleh PT Nusantara sebagai bagian laba atas entitas anak sebesar porsi kepemilikan atas PT Andalas berdasarkan metode ekuitas. Nah, kita catat lagi ke dalam jurnal. Yang pertama, akun investasi pada PT Andalas pada posisi debit sebesar 150 juta, dan selanjutnya akun dengan nama bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta. Perhitungan kita dari mengalikan 75% kepemilikan dengan 200 juta. Dikarenakan PT Nusantara hanya memiliki 75% kepemilikan atas PT Andalas, maka di sini PT Nusantara hanya berhak mengakui penghasilan ataupun hanya berhak menerima dividen sebanyak 75% dari laba bersih yang diperoleh maupun 75% dari dividen yang diumumkan oleh PT Andalas. Nah, sedangkan untuk porsi sisanya yaitu sebesar 25% akan diakui oleh pihak non-afiliasi yang memiliki kepemilikan pada PT Andalas. Dari sudut pandang PT Nusantara, yaitu sebagai entitas induk, pihak non-afiliasi ini disebut sebagai kepentingan non-pengendali. Tabel 3.12 Perhitungan jurnal eliminasi per 31 Desember 2015. Rasio investasi non-pengendalian modal saham saldo laba. Jurnalnya saldo 1 Januari 2015, laba bersih dividen 31 Desember 2015. Rasio saldo 1 Januari 2015 75/25, investasi 900 juta, non-pengendali 300 juta, modal saham 800 juta, saldo laba 400 juta. Laba bersih rasio 75/25, investasi 150 juta, non-pengendali 50 juta, modal saham tidak ada, saldo laba 200 juta, dividen 75/25, investasi 37.500 juta, non-pengendali 12.500.000, modal saham tidak ada, saldo laba 50 juta. 30 Desember 2015 75/25, investasi 1.012.500.000, non-pengendali 337.500.000, modal saham 800 juta, saldo laba 550 juta. Berdasarkan tabel 3.12, jurnal eliminasi pertama untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasian PT Nusantara dan entitas anak pada akhir tahun terjadinya akuisisi adalah jurnalnya bagian laba atas PT Andalas, yaitu mendapat
yaitu 150 juta di debit, dividen diumumkan 30.500.000 di kredit, investasi pada PT Andalas 112.500.000 di kredit. Jurnal eliminasi ini perlu dibuat untuk menghindari perhitungan ganda, karena saat pengonsolidasian pendapatan dan beban dari entitas anak akan digabungkan dengan milik entitas induk. Pada jurnal di atas, sisi debit adalah pendapatan investasi dari PT Andalas untuk menghapuskan akun yang sama yang diakui oleh PT Nusantara ketika mengakui penerimaan dari entitas anak di jurnal 14. Selain itu, perlu juga dibuat eliminasi untuk menghapus pengakuan penghasilan dan penerimaan dividen yang dilakukan oleh kepentingan non-pengendali untuk kemudian diakui sebagai bagian dari pengurangan ekuitas pada saat penyajian di laporan posisi keuangan konsolidasian. Jurnal eliminasi yang dibuat adalah sebagai berikut. Bagian laba kepentingan non-pengendalian, yaitu 50 juta di debit, dividen untuk kepentingan non-pengendalian 12.500.000 di kredit, kepentingan non-pengendalian ekuitas 30.500.000 di kredit. Selanjutnya, jurnal eliminasi lainnya yang perlu dibuat adalah jurnal untuk menghapuskan kepemilikan PT Nusantara entitas induk atas PT Andalas entitas anak, serta ekuitas aset bersih dari PT Andalas pada awal periode konsolidasi sama seperti jurnal eliminasi. Pada jurnal eliminasi saldo investasi awal ini, ekuitas milik PT Andalas akan didistribusikan kepada PT Nusantara sebagai entitas induk dan kepentingan non-pengendali sebesar posisi kepemilikan masing-masing sebagai cerminan hak setiap pihak atas aset bersih milik PT Andalas. Saham biasa PT Andalas yaitu mendapatkan 800 juta, satu laba 400 juta, investasi pada Andalas 900 juta di kredit, dan kepentingan non-pengendalian 300 juta di kredit. Tabel 3.13 menyajikan kertas kerja konsolidasian untuk PT Nusantara dan entitas anak. Dapat terlihat proses penyusunan laporan keuangan konsolidasian menggunakan bantuan kertas kerja konsolidasian dengan prosedur yang telah dijelaskan sebelumnya. Tabel 3.13 kertas kerja konsolidasian untuk laporan keuangan PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 kepemilikan sebagian jurnalnya, yaitu penjualan, penghasilan dari anak usaha, total kredit, beban pokok penjualan, beban operasional, beban penyusutan, beban amortisasi, total debit, penghasilan pengendalian, laba rugi bersih, 1 laba per 1 Januari ditambah laba bersih dikurangi dividen. PT Nusantara penjualan yaitu 4.800.000 juta, penghasilan dari anak usaha 150 juta, total kredit 4.950 juta. Beban pokok penjualan yaitu 3 miliar, beban operasional 900 juta, beban penyusutan 250 juta, beban amortisasi 50 juta, total debit PT Nusantara yaitu 4 miliar 200 juta. Penghasilan non pengendalian PT Nusantara tidak ada. Laba rugi bersih PT Nusantara yaitu 750 juta rupiah, yaitu dari total kredit dikurangi total debit. 1 laba per 1 Januari yaitu 150 juta ditambah laba bersih yaitu 75
750 juta dikurangi dividen. Di PT Andara, penjualan yaitu 875 juta, penghasilan dari anak usaha tidak ada, total kredit yaitu 875 juta. Dan beban pokok penjualan PT Andara yaitu 550 juta, beban operasional 100 juta, beban penyusutan 25 juta, beban amortisasi PT Andara tidak ada. Total debit 675 juta. Penghasilan non pengendalian tidak ada di PT Andara. Laba rugi bersih PT Andara yaitu 200 juta. Laba per 1 Januari yaitu 400 juta. Ditambah laba bersih yaitu 200 juta dikurangi dividen yaitu 50 juta. Jurnal eliminasi debit. Penghasilan dari anak usaha yaitu 150 juta di debit. Dan penghasilan non pengendalian yaitu 50 juta di debit. Totalnya yaitu 200 juta. Dan satu laba per 1 Januari 400 juta ditambah di kredit ditambah laba bersih 200 juta di debit dikurangi dividen 37.500 di kredit. Dan konsolidasian penjualan yaitu 5.675 juta, penghasilan dari anak usaha tidak ada, kosong, total kredit yaitu 565 juta, beban pokok penjualan yaitu 3.550 juta, beban operasional 1 miliar, beban penyusutan 275 juta, beban amortisasi 50 juta, total debit yaitu 4.875 juta, penghasilan non pengendalian yaitu 50 juta, laba rugi bersih yaitu 750 juta, saldo laba per 1 Januari yaitu 1.500.000 juta, ditambah laba bersih yaitu 750 juta, dikurangi dividen yaitu 300 juta. Piutang usaha PT Nusantara yaitu 800 juta, persediaan 150 juta, tanah 150 juta, bangunan dan peralatan 300 juta, akumulasi penyusutan yaitu 750 juta, merek dagang 400 juta, amortisasi yaitu 550 juta, investasi pada PT Andalas yaitu 1.012.500.000, total aset yaitu 7.650 juta, utang usaha 1.200.000 juta, utang obligasi 1.500.000 juta, saham biasa 3 miliar, satu laba dari atas yaitu 1.950 juta. Kepentingan non pengendalian PT Nusantara tidak ada, total liabilitas dan ekuitas yaitu 7.650 juta. Dan selanjutnya di PT Andalas, piutang usaha PT Andalas yaitu 375 juta, persediaan 400 juta, tanah 500 juta, bangunan dan peralatan 400 juta, akumulasi penyusutan 125 juta, merek dagang tidak ada, akumulasi amortisasi tidak ada, investasi
pada PT Andalas tidak ada. Total aset 2.150.000.000, utang usaha 300 juta, utang obligasi 500 juta, saham biasa 800 juta, satu dari atas 550 juta, kepentingan non pengendali tidak ada, total liabilitas dan ekuitas 2.150.000.000. Jurnal eliminasi. Saham biasa 800 juta di debit, satu laba dari atas 600 juta di debit. Investasi PT Andalas 112.500 juta di kredit, 900 juta di kredit. Lalu kepentingan non pengendalian 30.500 di kredit, 300 juta di kredit, dan total liabilitas dan ekuitas 1.400.000.000. Konsiderisasi piutang usaha yaitu 1.175.000.000. Persediaan yaitu 1.050.000.000, tanah 2 miliar, bangunan dan peralatan 3.400.000.000, akumulasi penyusutan 875 juta, akumulasi amortisasi 50 juta. Lalu total aset 8.078.700.500, utang usaha 1.500.000, utang obligasi 2 miliar, saham biasa 3 miliar, satu laba dari atas 1.950.000, kepentingan non pengendali 337.500.000, dan total liabilitas dan ekuitas yaitu 8.787.500. Dapat terlihat bahwa dalam penyiapan kertas kerja konsolidasian untuk akuisisi kepentingan sebagian tidak jauh berbeda dengan penyiapan kertas kerja konsolidasian kepentingan penuh yang sebelumnya telah dijelaskan. Hanya saja perlu diperhatikan di sini adalah keberadaan kepentingan non pengendali akan muncul pada bagian laporan laba rugi, pada bagian laporan perusahaan saldo laba maupun laporan posisi keuangan sebesar porsi kepentingan non pengendali atas komponen setiap laporan. Adapun laporan posisi keuangan PT Nusantara dan entitas anak untuk kepemilikan sebagian yaitu 75% pada PT Andalas per 31 Desember 2015 sebagai berikut. Untuk periode berikutnya, pada pengakuisisi atas sebagian kepemilikan, penyiapan laporan keuangan konsolidasian dilakukan mengikuti prosedur yang sama dengan menjalankan pengonsolidasian di bawah, yaitu gambar 3.6. Laporan posisi keuangan PT Nusantara dan entitas anak per 31 Desember 2015 kepemilikan sebagian. PT Nusantara dan entitas anak, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2015, yaitu aset dan setara kas, piutang usaha, persediaan, tanah, bangunan dan peralatan, akumulasi penyusutan, merek dagang, akumulasi amortisasi, total aset, kas dan setara kas, yaitu 1.687 juta di kredit,
di debit piutang usaha 1.175.000.000, persediaan 1.050.000.000, tanah 2 miliar, bangunan dan peralatan 3.400.000.000, akumulasi penyusutan 875 juta. Bangunan dan peralatan dikurangi dengan akumulasi penyusutan, yaitu mendapatkan 2.525.000 juta. Merek dagang 400 juta, akumulasi amortisasi yaitu 50 juta. Merek dagang dikurangi akumulasi amortisasi yaitu mendapatkan 350 juta. Total aset yaitu 8.787.000.000. Liabilitas, utang usaha dan utang obligasi. Utang usaha yaitu 1.500.000.000, utang obligasi 2 miliar. Ekuitas, saham biasa 1 laba dari atas, kepentingan non pengendali. Total liabilitas dan ekuitas. Saham biasa mendapatkan 3 miliar, 1 laba dari atas yaitu 1.950.000.000, kepentingan non pengendali yaitu 330.500.000. Total liabilitas dan ekuitas yaitu 8.787.500.000. Baik, itu tadi pembahasan dari kami kelompok 8 mengenai akuisisi dengan kepemilikan sebagian. Kami dari kelompok 8 mengucapkan mohon maaf apabila dalam video ini kami terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.